Dulu ia pernah berjanji akan selalu berada di sisinya hingga hembusan napas terakhir. Namun hanya dalam sekejap musim semi yang singkat, Camilla berubah. Dari seorang pendamping setia menjadi sosok yang menusukkan belati tepat ke jantung mahkota. Saat Charles terbaring diam di ranjang rumah sakit, merindukan genggaman hangat yang mampu mengusir dingin dari tubuhnya, sang ratu justru memilih menghilang dalam hening yang dingin dan disengaja. Dari kejauhan, di kota Geneva, berembus bisikan, samar yang sulit dijelaskan, diikuti pertemuan rahasia dan langkah-langkah tersembunyi demi kepentingan pribadinya. Lalu, bagai petir menyambar langit, pecahlah sebuah bocoran besar yang menyingkap rahasia terdalam keluarga kerajaan. Sesuatu yang selama ini dijaga seolah terkubur selamanya. Kini, di balik gemerlap upacara kerajaan dan sorot kamera yang menyilaukan, perang senyap tapi buas tengah berlangsung. Bukan lagi perselisihan yang bisa disembunyikan di balik pintu tertutup, melainkan pertarungan hidup mati demi kuasa, di mana satu rahasia saja cukup untuk mengguncang singgasana. Di tengah badai tersembunyi, Charles telah membuat keputusan diam-diam, keputusan yang akan mengubah takdir mereka berdua untuk selamanya. Namun satu pertanyaan masih menggantung, menekan dada semua yang tahu. Apakah ia akan memilih menjaga kehormatannya, ataukah mahkota runtuh sebelum serangan baliknya sempat dilancarkan? Maret 2025 menjadi awal dari tragedi kerajaan. London Clinic, rumah, sakit mewah di jantung ibu kota Inggris, menjadi saksi bisu penderitaan seorang raja. Charles III, sang monarki berusia 76 tahun, kelelahan setelah menjalani pengobatan kanker dan tur panjang ke Eropa serta Asia. Ia didiagnosis menderita kelainan pada sistem imun, tidak mematikan, namun cukup serius hingga memaksanya dirawat berpekan-pekan. Di hari-hari pertama, Charles masih berusaha mempertahankan senyum dan optimisme. Ia bercanda dengan para perawat, menyapa publik lewat pesan singkat di media sosial, seolah-olah ingin meyakinkan semua orang bahwa dirinya tetap kuat. Namun jauh di dalam hati, ia hanya berharap satu hal. Kehadiran perempuan yang telah mendampinginya bertahun-tahun, Ratu Camilla, menjadi penopang terbesarnya. Pagi hari pertama di ruang perawatan, Camilla sempat datang. Mengenakan mantel sutra, biru muda, dengan senyum khas yang menenangkan, ia memeluk Charles singkat sambil berbisik lembut. "Sayang, aku akan selalu di sini bersamamu." Foto-foto kebersamaan itu segera dirilis oleh kantor pers kerajaan, menciptakan citra ratu yang penuh kasih. Bahkan, Camilla menyempatkan diri menjenguk pasien lain, menambah kesan seorang ratu yang hangat dan peduli rakyat. Namun sebelum matahari benar-benar tinggi, ia berpamitan. "Aku ada pertemuan penting," katanya lembut tapi tegas. Charles hanya mengangguk, menahan kekecewaan yang tak ingin ia tunjukkan. Ia yakin Camilla akan kembali sore itu, atau setidaknya malam harinya. Tetapi hari berganti hari, Camilla tak pernah muncul lagi. Ruang rawat Charles pun terasa semakin dingin dan sunyi. Sang raja hanya bisa menatap jendela, mendengarkan rintik hujan mengetuk kaca. Yang setia mendampinginya hanyalah para ajudan, kerajaan, sementara sosok yang paling ia butuhkan justru hilang, meninggalkan luka yang tak terucapkan. Dari ranjang sakitnya, Charles masih menandatangani dokumen-dokumen kerajaan. William dan Catherine sering datang menjenguk, membawa bunga, segar dan kisah hangat tentang cucu-cucu mereka. Namun, ketidakhadiran Camilla terasa seperti kehampaan besar, sebuah luka tak kasat mata, jauh lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik manapun. Charles teringat masa lalu, ketika ia dan Camilla hanyalah sepasang kekasih rahasia yang berjuang, menembus badai skandal demi bisa bersama. Kini, setelah lebih dari 2 dekade, ia ditinggalkan sendiri menghadapi sakitnya. Sementara itu, kabar dari media mulai merembes keluar. Ratu Camilla sedang menghadiri sebuah konferensi amal dunia di Jenewa, Swiss. Sebuah pertemuan bergengsi yang dihadiri para pemimpin dunia dan organisasi internasional. Namun di balik wajah kemanusiaan itu, seorang ajudan terdekat Charles yang ia percaya bak keluarga, membocorkan detail mencengangkan. Di sela-sela konferensi, Camilla ternyata tak hanya berbicara tentang lingkungan atau pendidikan,
Ia diam-diam mengatur pertemuan pribadi dengan perwakilan dana investasi ternama asal Swiss yang bergerak di bidang kuliner dan pariwisata. Tujuannya jelas, mengamankan dana besar untuk bisnis restoran mewah putra sulungnya, Tom Parker Bowles. Tom, kebanggaan Camilla dari pernikahan sebelumnya, telah membangun kerajaan kuliner di London. Restoran-restorannya terkenal dengan sajian bernuansa kerajaan. Tapi badai ekonomi pasca pandemi mengguncang bisnisnya. Camilla lalu memanfaatkan posisinya sebagai ratu, menjanjikan penggunaan nama kerajaan untuk promosi, sebagai imbalan atas jutaan pound sterling yang akan mengalir ke proyek Tom. Berita itu menghantam Charles bagaikan pukulan telak di dada. Terbaring, di ranjang rumah sakit, ia menggenggam sprei dengan mata yang berair oleh kemarahan dan kekecewaan. Dia memanfaatkan posisinya dan meninggalkan aku di sini, bisiknya lirih kepada sang ajudan. Setiap pagi, Charles terbangun tanpa Camilla di sisinya. Hatinya dipenuhi pertanyaan getir. Apakah pernikahan ini masih berarti? Media pun mulai berspekulasi tentang absennya sang ratu. Meski istana berusaha menutupinya dengan pernyataan resmi, perlahan kebenaran menyeruak ke permukaan. Kekosongan di sisi ranjang itu bukan sekadar jarak fisik. Itu pertanda awal dari sebuah perang yang tengah dirajut. Di hari-hari terakhirnya di rumah sakit, Charles memilih tak lagi menghubungi Camilla. Ia menumpahkan perhatiannya pada pemulihan, berbincang dengan William tentang masa depan monarki. Namun di lubuk hatinya, luka itu tetap menganga. Ia tahu, begitu kembali ke istana, segalanya takkan pernah sama lagi. Dan benar adanya, Maret 2025 menjadi titik awal sebuah tragedi. Cinta berubah menjadi ambisi, kesetiaan dipaksa melalui ujian. Paling berat, ketika April tiba, Clarence House, kediaman pribadi Raja Charles III, diselimuti kabut dingin, meski musim semi di London kian hangat. Charles sudah keluar dari rumah sakit, tubuhnya perlahan pulih, tapi luka emosional akibat ketidakhadiran, Camilla masih terasa segar, seperti parut yang tak pernah kering. Setiap pagi, ia berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun kenyataan yang pahit kembali menyadarkannya. Wanita yang dulu ia perjuangkan, kini memilih jalan yang berbeda. Wanita yang dulu menjadi sandaran hidupnya, kini terasa begitu jauh. Charles mencoba menutupi kehampaan itu dengan kesibukan. Ia menghadiri rapat-rapat daring bersama Perdana Menteri Inggris, juga dengan para pemimpin dunia tentang isu perubahan iklim, topik yang selama bertahun-tahun menjadi panggilan jiwanya. Diskusi itu sedikit banyak menenangkan, membuatnya lupa sejenak pada luka batin. Namun setiap malam, ketika kembali ke ruang pribadinya, kesepian datang menghantam bak gelombang besar. Ruang megah dengan lukisan antik dan perabot mewah kini hanya bergema oleh detak jam dinding dan suara angin yang meraung melalui jendela. Ketika kembali dari Jenewa, Camilla berperilaku seakan tak terjadi apa-apa. Ia tetap tampil di depan publik dengan senyum sempurna, melambai kepada kerumunan, menghadiri acara amal. Tetapi di balik topeng itu, percakapan mereka berdua semakin dingin. Kata-kata singkat, tanpa kehangatan, seperti percakapan antara dua orang asing. Charles merasakan jarak yang kian jelas. Bukan hanya pemisah fisik, melainkan sebuah tembok tak kasat mata yang semakin tinggi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah Camilla sedang menyembunyikan sesuatu? Atau ini hanyalah buah kelelahan panjang dari peran beratnya sebagai ratu? Hingga pada suatu sore khas London, hujan gerimis menitik perlahan di kaca jendela. Camilla masuk ke ruang kerja Charles dengan wajah tegas, tanpa sepintas pun bayangan kelembutan. Ia tidak datang seorang diri. Di belakangnya, dua pengacara terkenal London ikut melangkah. Mereka ahli menangani perceraian kelas elit, berjas hitam rapi, membawa tas kerja tebal, memancarkan aura dingin profesionalisme. Charles kala itu sedang tenggelam menelah dokumen tentang proyek lingkungan yang amat ia cintai, reforestasi, perlindungan satwa, warisan hidup yang ia perjuangkan selama bertahun-tahun. Suara pintu yang terbuka membuatnya menoleh. Tatapannya tercampur antara terkejut dan cemas. "Camilla, apa maksud semua ini?" tanyanya dengan suara tenang, namun
Pebruk kewaspadaan, seolah hatinya sudah mengendus datangnya badai. Camilla tidak langsung menjawab. Ia melangkah pelan, meletakkan sebuah map tebal di atas meja kayu mengilap. Tulisan tebal di sampulnya membuat jantung Charles seakan diremas. Perjanjian perceraian, suasana ruangan seketika berat, hujan di luar terdengar semakin nyaring. "Charles," ucap Camilla, suaranya tenang namun tajam bak sebilah pisau. "Kita perlu berbicara serius. Aku ingin mengakhiri semua ini dengan cara baik-baik. 400 juta. Itu yang aku minta. Dengan jumlah itu, aku akan diam. Pergi tanpa membuat keributan. Kita sudah melewati bertahun-tahun bersama, tapi sekarang, waktunya kita berjalan di jalan masing-masing." Dunia di sekeliling Charles seakan runtuh. Ia menatap map itu, lalu perlahan mengangkat pandangan pada wanita yang pernah ia cintai begitu dalam, hingga rela mempertaruhkan segalanya demi bersamanya. Camilla berdiri anggun dalam balutan busana hitam, rambut peraknya tersanggul rapi, sorot matanya tanpa keraguan, tanpa penyesalan. Ia berhenti sejenak, lalu menurunkan suaranya, penuh ancaman.